Sastri Dewi dan teman saya bernama Muhammad Haikal Darmawan. Kami dari kelas komunikasi organisasi 35 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Husni Mubarok. Kami akan memberikan beberapa cuplikan video mengenai seputar Kelurahan Ciketing Udik dan satu video wawancara dengan pimpinan kelurahan yaitu Bapak Usep Sudarma Wijaya. Selamat menonton. Selamat datang di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gerbang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kelurahan Ciketing Udik memiliki beberapa fasilitas. Terdapat gedung kelurahan, ruang pelayanan yang biasa digunakan untuk melayani para pengunjung, ruang kantor yang biasa digunakan untuk tempat pertemuan dan rapat kecil, dan juga terdapat kegiatan pembekalan anggota puskesmas. Terus yang selanjutnya saya juga mengucap terima kasih kepada Kadar 24 dan Kadar Posyandu. Ada prestasi yang membanggakan ya. Jadi membanggakan mungkin di tingkat kota yang sekiranya membawa harum lah nama baik kelurahan, puskesmas nanti di tingkat sosialisasikan kepada warga membantu ya ketika ada pertimbangan sampaikan bahwa pemilihan itu penting bagi kita. Berikut cuplikan video wawancara bersama Ketua Kelurahan Ciketing Udik, Bapak Usep Sudarma Wijaya. Saya jadi lurah itu baru diangkat dilantik per tanggal 18 Juli 2023 kemarin. Baru ya. Sebelumnya saya memang sudah rotasi ke beberapa wilayah ya, kayak mungkin di Kelurahan YTASI Jatiluhur, pernah jadi kasih kesos. Saya juga mungkin rotasi itu sudah pindah ke Kelurahan Sumur Batu, pernah jadi kasih Permasbang gitu. Dan di tahun 2021 saya pindah ke Ciketing Udik nih. Jadi kasih pemerintahan Tipum dari tanggal 18 Juli saya jadi lurah diangkat oleh SK Wali Kota. Kebetulan saya emang bekerja dari zaman desa dulu ya. Dari zaman desa nanti dulu pernah jadi kepala urusan sama ekonomi ya, kepala urusan zaman desa Maya. Karena ada perubahan karena PNS saya belum cukup ya, saya jadi pelaksana lah di sini. Jadi emang saya jadi pegawai dari awal dari Ciketing Udik, dilahirkan juga di Ciketing Udik. Saya satu warga, alhamdulillah saya beberapa hari atau beberapa bulan saya berkunjung, terutama saya menyugup ya door to door bagi kaum duafa. Ternyata memang banyak warga saya yang butuh uluran tangan dari pemerintah berkaitan untuk bantuan kesehatan atau sembako gitu. Dan udah berapa ini saya berkunjung dan dari itu ke pintu ingin lebih dekat lagi pada warga masyarakat. Justru emang saya banyakkan kerja saya di lapangan bukan di meja begini gitu. Jadi saya lebih menyentuh ya. Terus kalau terkait kegiatan yang sifatnya mungkin kayak peringatan hari-hari besar Islam, alhamdulillah sih ada di sini mayoritas emang penduduknya Muslim. Kegiatannya kayak maulid apa, alhamdulillah saya bisa berbaur dengan mereka. Banyak hal yang bisa saya sampaikan lewat sapa warga, contohnya mungkin informasi sini ramai lah. Mungkin kalau musim kawinan itu sengaja saya emang datang ke warga itu lebih awal, kadang-kadang sampai berjam-jam. Tujuan utama emang saya sapa warga di situ ya. Ketika orang hajatan saya duduk di tempat hajat, orang pada nyapa jadi berkenal ini ya. Alhamdulillah sampai hari ini mungkin bentuk apa ya, sinergi dengan lurah, kedekatan. Sekarang udah mulai ya Pak, tolong nanti anak saya mau nikah Pak Lurah yang jadi saksinya. Alhamdulillah ini beberapa pengantin atau pernikahan saya menjadi saksi ya. Mereka juga cukup ya mungkin bangga lah. Dan alhamdulillah saya bisa berbagi dengan warga masyarakat kan gitu. Kebetulan memang saya orang sini, secara pekerjaan kalau dibilang 24 jam pasti ada tidurnya. Tapi emang saya selalu berupaya ya
bagaimana bisa melayani warga masyarakat melalui mungkin WA itu. Sampai saya sebelum tidur di rata-rata sekarang udah jadwal nih tidurnya itu ya di atas jam 12, masih bisa mungkin ada WA warga butuh bantuan apa gitu, masih bisa saya layani. Kalau terkait tugas sehari-harinya, apakah dari rekan-rekan yang kerja di sini ada pertemuan pagi ada briefing gitu Pak? Iya, saya di sini kan dibantu oleh sekretaris kelurahan dan 3 kasih ya. Kepala seksi, ada kepala seksi pemerintah, ada ketertiban umum namanya Memtatibum, ada kasih kegiatan sosial atau kesos, dan kasih permasam gitu. 3 kasih ini. Jadi yang membantu tugas sehari-hari sesuai dengan tupoksi mereka ya. Dan saya melakukan kegiatan sebelum melaksanakan program itu biasanya seminggu sekali kita harus briefing pegawai, dan setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Kalau terkait budaya di lingkungan Kelurahan Ciketingudik ini, apakah kebanyakan dari rekan-rekan bersifat individual atau saling berkolaborasi dalam mengerjakan tugas? Ya, berkolaborasi sih ya. Kalau komunikasinya bagaimana? Apakah kayak lancar atau ada kendala gitu Pak? Alhamdulillah sih, karena kan kita ini adalah suatu keluarga, kita betul-betul keluarga. Kalau di keluarga kita keluarga lah gitu ya. Jadi komunikasinya jangan sampai ada terkendala tersendat ya, lancar ya komunikasi emang. Dari budaya kan kolaborasi ya, berarti saat kerja sama komunikasi juga alhamdulillah lancar ya. Ada nggak sih Pak kayak tantangan utama gitu, tantangan terbesar Bapak dalam memimpin kelurahan ini dari pengalaman Bapak memimpin sebelum-sebelumnya Pak? Ya ada, ya kan itu kendala pasti ada kan Mas ya. Kan masing-masing mungkin dari karakter yang berbeda ya. Nah saya sebagai lurah bagaimana bisa menyikapi, bisa memahami karakter masing-masing itu. Contohnya mungkin ada yang satu bahasa yang saya pakai bahasa daerah. Contohnya ada yang orang dalam segi pelayanan pun saya kadang-kadang ingin lebih mendekatkan lagi, dia kayaknya orang Sunda, lebih dekat ke akrab gitu. Ya alhamdulillah ketika ada yang datang ke sini, saya sempat sampai di IG itu dapat apresiasi ya. Ternyata orangnya baik, banyak senyum, saya didoain. Saya kalau ada warga itu ketika emang dia buat pelayanan, ada proses waktu nih mungkin ya. Dia ada waktu 2-3 menit. Nah, saya diajak ngobrol sama saya, orang Ciketingudik itu udah beda. Iya, terus saya kaget Pak, bilang Gudik itu jauh berbeda dengan ketika dia masuk gerbang kelurahan aja ya. Di depan ada gedung yang namanya sekretariat bersama ya. Itu megang lapangan kita cukup luas, ini kan memang mungkin salah satu kelebihan kita. Ya, juga setuju. Kagetan gitu ya, luar biasa. Ini kebanggaan juga buat warga Ciketingudik, buat kelurahan nih, buat warga Ciketingudik. Maka kita punya rencana untuk meningkatkan kendala-kendala yang gini banyak lah yang namanya proses kan gitu. Ya, tapi saya kan berupaya sebagai lurah ya, bagaimana bisa pelayanan masyarakat jangan prima nih. Tapi selama menjabat ini, Bapak ada kayak isu-isu dari warga nggak Pak? Kayak ada yang isu-isu sosial atau lingkungan kayak gitu? Alhamdulillah sih belum ada terjalin komunikasi dengan baik. Apa yang saya terima dari warga itu ya positif ya. Kemudian makanya lurah saya kan, lurah itu sebagai pelayan masyarakat, semaksimal mungkin mampu melayani kan itu, bukan secara administrasi atau yang lainnya, komunikasi pun kita tetap jaga di lingkungan kan gitu. Jadinya begitu. Tadi kan rencana proyek Bapak kayak gedung senian, seni, ada lagi nggak Pak kayak rencana masa depan kayak pembangunan atau apa buat daerah? Iya, salah satu meningkatkan sumber daya manusia untuk semua di bidang perekonomian, kita punya rencana sih akan bangun pasar gitu. Jadi kita keuangan di dalam ketika wilayahnya ingin ada mall, otomatis ya para inspektor, orang yang berinvestasi pasti banyak. Iya benar. Nah itu salah satunya. Sementara kita masih punya tempat pembuangan sampah nih. Iya. Nah, kalau orang sekilas tuh mana wah tempat pembuangan sampah bau kan gitu ya. Iya betul. Orang nggak datang ke sini. Tapi satu sisi saya juga lurah bagaimana upaya peningkatan ekonomi. Nah itu salah satu di bidang ekonomi. Jadi ada pasar. Kalau itu semua ada mall kan gitu. Jadi makin dekat ya, makin dekat kan. Kalau anak ini gitu deh ya. Jadi Masih Pak, Bapak sebelumnya ada sepandu terima kasih sudah bersedia buat diwawancara ini. Ya saya mungkin ucapkan sukses saya buat adik-adik. Amin. Semoga kuliahnya lebih kemudahan, dilancarkan ya, sampai mungkin nanti tidak ada kendala. Ya
pokoknya kendala itu menjauhin lah, dan om kan jauh-jauhin ya, pokoknya semangat terus kan gitu ya. Berdasarkan hasil wawancara, tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Kelurahan Ciketing Udik, Bapak Usep Sudarma Wijaya dapat diklasifikasikan sebagai tipe demokratis. Hal tersebut terjadi karena beliau turut terlibat dan berinteraksi secara akrab dengan pegawainya di Kelurahan Ciketing Udik. Bapak Usep terus memupuk rasa kekeluargaan, persatuan, dan solidaritas, serta memberikan dorongan, motivasi, inovasi, serta kreativitas, dan masukan kepada semua pegawai dalam hal pekerjaan di waktu apel pagi yang dilakukan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Hubungan yang dibangun tidak terasa kaku seperti atasan dan bawahan, tetapi lebih mirip hubungan antara saudara. Hal tersebut terlihat dalam wawancara. Keterampilan Bapak Usep dalam berkolaborasi, memimpin tim, dan berkomunikasi dengan baik pada pegawai menunjukkan disiplin yang tidak kaku. Gaya kepemimpinan Bapak Usep yang digolongkan sebagai tipe demokratis juga terbukti melalui kemampuannya yang bersikap terbuka terhadap saran, kritik, dan pendapat pegawai dan warga Ciketing Udik, yang mencerminkan penerimaan serta harapannya terhadap partisipasi. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan rapat mingguan dan kegiatan pengunjungan ke warga melalui berbagai program seperti Pekan Raya Ciketing Udik dan kegiatan hari besar dengan tujuan untuk memahami secara langsung kebutuhan warga Ciketing Udik, dengan selalu berusaha memenuhi kebutuhan fasilitas warga dengan ramah dan cepat sesuai dengan core value Kelurahan Ciketing Udik, yaitu si Abang Cepat. Gaya komunikasi yang diterapkan oleh Bapak Usep Sudarma Wijaya meliputi komunikasi asertif. Bapak Usep secara konsisten mengadopsi gaya komunikasi asertif saat merespon pertanyaan dalam wawancara. Terlihat sangat lugas dan tegas dalam menyampaikan pendapatnya, namun sekaligus menunjukkan sikap penghargaan terhadap pandangan orang lain, terutama dalam situasi perbedaan pendapat atau argumen kecil. Sikap tersebut mencerminkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas sambil tetap mengakui dan menghormati keragaman pandangan. Yang kedua, ada komunikasi semi formal. Dalam hasil wawancara, terlihat Bapak Usep yang mengadopsi gaya komunikasi semi formal. Gaya tersebut tercermin dalam penggunaan kata-kata formal pas atau ketika berbicara, namun disampaikan dengan sikap santai, menciptakan suasana yang nyaman dan ramah. Pendekatan ini memungkinkan komunikasinya tetap bersifat resmi, namun tetap menghasilkan interaksi yang santai dan menyenangkan. Selain asertif dan semi-formal, Pak Usep Sudarma Wijaya memiliki gaya komunikasi pasif dan agresif. Dalam sejumlah kesempatan saat memberikan jawaban, Bapak Usep menerapkan gaya komunikasi pasif-agresif. Pernyataan ini jelas terlihat ketika Bapak Usep berusaha menyampaikan keinginan dan ambisinya, namun melakukannya tidak secara langsung. Sebaliknya, Bapak Usep memilih menggunakan kalimat-kalimat metafora sebagai sarana untuk menyampaikan pesannya secara tidak langsung. Pendekatan ini menciptakan dimensi komunikatif yang lebih halus, namun tetap mengekspresikan maksudnya dengan cara tersirat. Yang terakhir, Bapak Usep Sudarma Wijaya memiliki gaya komunikasi persuasif. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diamati bahwa Bapak Usep Sudarma Wijaya menggunakan gaya komunikasi persuasif dalam kepemimpinannya di Kelurahan Ciketing Udik. Bapak Usep secara terus-menerus mengajak warga untuk mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dikembangkan. Salah satu contoh program tersebut adalah program bebas stunting. Bapak Usep memanfaatkan pendekatan persuasif dengan menciptakan kegiatan seperti jambore puskesmas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga tentang pentingnya mencegah stunting. Selain itu, beliau aktif dalam mengedukasi warga mengenai pembuatan kartu tanda penduduk digital atau KTP digital. Sekian dari kami penjelasan mengenai tipe kepemimpinan dan gaya komunikasi dari pimpinan Lurah Kelurahan Ciketing Udik, yaitu Bapak Usep Sudarma Wijaya. Saya Muhammad Haikal Darmawan. Dan saya Karina Askatri Dewi. Pamit undur diri. Terima kasih.